Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nah, ini adalah rekaman satu pertemuan atau satu materi dari kitab Al-Adhkar wal Adab. Qadarullah, untuk materi ini rekamannya rusak. Nah, ini pada kisam Al-Adab, pada pembahasan berkenaan dengan Al-Akhlaq. Ya, pada bab berkenaan dengan Al-Akhlaq. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ad-dalalatu 'alal khair. Ad-dalalatu 'alal khair. Bahwa di antara akhlak yang terpuji yang selayaknya dimiliki oleh setiap muslim adalah ad-dalalatu 'alal khair, memberikan petunjuk atau mengantarkan orang lain kepada kebaikan. Nah, pada bab sebelumnya beliau hafizahullahu taala menyebutkan subbab bab hubbul khairi lil ghair. Nah, di mana seorang muslim disyariatkan untuk suka ataupun senang ataupun cinta jika saudaranya atau orang lain mendapatkan kebaikan. Dan ini diantara tanda kesempurnaan iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka diantara bentuk kesenangan dia ataupun kecintaan dia ketika orang lain mendapatkan kebaikan, maka tentunya dengan cara menunjukkan kebaikan itu juga kepada orang lain. Nah, di mana ketika dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka itu akan menjaga dirinya dari sifat hasad. Dia telah melindungi dirinya dari sifat hasad. Kemudian dia juga telah melindungi dirinya dari sifat ujub, ya, dan takabbur. Kemudian dia juga melindungi dirinya dari sifat ihtiqarin nas, meremehkan orang lain. Dan ini semuanya merupakan petunjuk ataupun indikator akan kebaikan dan kesempurnaan imannya. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, kebaikan apa saja, baik bukan hanya dalam kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Ada seorang yang meminta sesuatu dari perkara-perkara dunia, kebaikan-kebaikan dunia, kemudian dia memberitahukan jalannya, membantunya, mengajarkan caranya. Nah, dan menunjukkan kepada al-khair di sini menunjukkan baik dalam bentuk secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baik kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia. Yang jelas itu adalah kebaikan, bukan kemudaratan. Falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan pahala yang persis sama dengan orang yang melakukannya. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'a. Nah, tanpa mengurangi kebaikan dari mereka yang melakukannya, ya, dari mereka yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk, ya, kalau kita menggunakan istilah MLM, nah inilah MLM yang syar'i. MLM yang syar'i, yakni kalau engkau melakukan suatu kebaikan, maka kamu ajak orang lain untuk melakukannya. Semakin banyak engkau mengajak orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka itu pahalanya akan mengalir juga kepadamu. Dan ini termasuk amal jariyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Nah, imma dia berupa sedekah jariyah, menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan sedekah jariyah. Dia bersedekah jariyah dan menunjukkan jalan kepada orang lain dari jalan-jalan kebaikan, ataukah dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu jelas merupakan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, petunjuk kepada jalan yang benar dan tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Karena itulah di sini kita bisa melihat betapa, ya, kita tentunya tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW secara khusus, beliau Nabi, ya, tapi kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah manusia-manusia yang paling ikhlas, paling jauh dari sifat kesombongan, paling jauh dari sifat takabbur, paling jauh dari sifat ujub, hasad,
paling jauh dari sifat merendahkan orang lain. Betapa tidak, mereka telah menunjukkan ya jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran manusia ya kepada kebaikan. Tidaklah ada seorang pun dari umat Muhammad SAW yang mengamalkan suatu kebaikan kecuali pahalanya mengalir kepada semua sahabat. Kita tidak perlu dulu berbicara mengenai sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita berbicara misalnya tentang sahabat yang tidak lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini hanya bersahabat dengan, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 20 hari. Hanya sekitar 20 hari. Tapi bersamaan dengan itu, beliau meriwayatkan hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Iya, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka ini hadis ya ringkas dan diriwayatkan oleh sahabat yang tidak lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bersamaan dengan itu hadis ini menjadi salah satu landasan bagi setiap orang yang salat ya di berbagai masa di seluruh dunia. Maka tidaklah ada seorang yang melakukan salat dan membangun salatnya di atas hadis ini kecuali sahabat tersebut juga mendapatkan pahala. Nah, maka demikian pula para ulama, demikian pula para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para ulama sampai di zaman sekarang. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Nah, adapun dalam masalah dan tentunya menunjukkan kepada kebaikan ini masuk dalam bentuk al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ataupun masuk dalam bab an-nasihah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama dibangun di atas nasihat. Ataukah masuk dalam bentuk at-tawasau bil haqqi wat tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, namun satu hal yang butuh digarisbawahi tentunya di sini, bahwa bukan menjadi persyaratan seorang boleh menunjukkan kepada kebaikan kalau dia sudah melakukan kebaikan tersebut. Itu bukan syarat. Yani maksudnya kalau ada seorang yang mengetahui kebaikan namun dia belum bisa mengamalkan kebaikan tersebut, apakah dia tidak boleh memerintahkan orang lain kepada kebaikan itu hanya karena dia belum mengerjakannya? Jawabannya, tidak ada masalah. Boleh bagi dia untuk tetap memerintahkan orang lain, untuk menganjurkan orang lain kepada kebaikan, walaupun mungkin dia belum bisa dia sendiri belum bisa melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana wajib atas seorang muslim untuk melarang orang lain dari melakukan kemaksiatan, walaupun dia sendiri mungkin belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa para ulama sepakat ya, pelaku maksiat wajib untuk saling melarang satu sama lain, walaupun mereka melakukan kemaksiatan tersebut, tapi kewajiban nahi mungkar tidak gugur dari mereka hanya gara-gara karena mereka masih melakukan kemungkaran. Maka demikian pula menunjukkan kebaikan ya, bukan menjadi syarat seorang menyampaikan kebaikan kalau dia sudah mengamalkan kebaikan tersebut. Apalagi kalau misalnya kebaikan tersebut pada perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Ya sunnah kamu tidak amalkan, ya kamu tidak berdosa. Ya, maka tidak ada masalah kamu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut, amalan sunnah tersebut, walaupun kamu belum mengerjakannya. Namun yang menjadi ironi di sini, yang menjadi ironi adalah ketika yang diperintah itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, adalah sesuatu yang wajib. Saya menunjukkan kepada seorang amalan yang wajib. Ad-dalalatu 'alal khair. Saya menunjukkan kepada orang kebaikan dalam bentuk saya menyampaikan pengajian, ataukah saya membuat seperti sekarang poster-poster dakwah misalnya, saya membuat postingan-postingan dakwah, atau saya sekedar dapat ada amalan baik sampai kepada saya share lagi kepada orang lain, dan itu adalah amalan wajib, namun saya tidak mengerjakannya, saya belum mengerjakannya, padahal itu wajib atas saya, tapi saya tidak mengamalkannya, kemudian saya sebar kepada orang lain. Nah, ini di satu sisi kalau ada orang yang mengamalkan kebaikan tersebut berkat share dari dirinya, ya dia yang sebarkan, atas ada orang yang mengamalkan kebaikan tersebut, maka di satu sisi dia mendapatkan pahala. Tetap berlaku hadis ini.
dia mendapatkan pahala. Namun di sisi lain, karena dia tidak mengamalkan kebaikan atau dalam hal ini adalah kewajiban yang dia suruh orang untuk melakukannya, maka apa? Dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya. Maka dalam hal ini tentunya seorang harus berpikir matang-matang. Jangan cuma yang diperhatikan pahalanya. Sebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya kamu karena siapapun yang mengamalkannya kamu bisa melakukan mendapatkan pahala. Sebar kebaikan sebanyak-banyaknya walaupun kamu belum mengamalkannya. Tapi kalau itu perkara sunnah mungkin masih mending kalau kamu belum bisa mengerjakannya. Tapi itu kalau itu perkara wajib, tidak selayaknya seorang mengatakan seperti itu. Kalau itu perkara wajib, maka hendaknya ditimbang baik-baik. Bahwa kalau kamu ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang lain sebelum kamu mengerjakannya, hati-hati. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengucapkan sesuatu, men-share sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan. Maka jangan cuman dalam tanda kutip tergiur dengan jumlah pahala jariah yang didapatkan, tapi dia menelantarkan dirinya sendiri tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian yang baca kitab? Tidakkah kalian berakal? Ini kamu menyuruh orang berbuat sesuatu yang wajib tapi kamu tinggalkan, apa kamu berakal? Ini betul mungkin kamu akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik mereka. Ini kita tidak berbicara Yahudi lagi ya. Betul kamu bisa mendapatkan pahala dari jariah orang tersebut, tapi ingat di sisi lain kamu mendapatkan dosa. Tinggal kamu mau tanggung nggak dosa tersebut? Apakah dosa yang kamu dapatkan setara dengan amal jariah, pahala jariah yang kamu peroleh? Silakan, tinggal kamu memilih. Tapi yang jelas kewajiban adalah wajib bagi kamu. Ya. Kewajiban adalah wajib bagi kamu. Sementara men-share itu bukan kewajiban. Men-share suatu hal yang wajib bukan kewajiban bagi kamu. Kewajibannya dai, orang-orang yang sudah jelas yang Allah Ta'ala tunjukkan. Yang Allah Ta'ala pilih mereka. Tugas dai yang menyampaikan kewajiban. Adapun kamu, tugas kamu adalah mengerjakan yang wajib tersebut. Men-share bukan kewajiban kamu. Maka bagaimana mungkin kamu ingin melakukan sesuatu yang pada dasarnya kamu tidak diwajibkan, namun konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya kamu melanggar kamu tidak melakukan kewajiban tersebut, sehingga bukan hanya kamu mendapatkan dosa dari meninggalkan kewajiban tersebut, tapi kamu juga memperoleh dosa yang lain, yaitu dosa karena kamu tidak mengamalkan apa yang wajib yang kamu suruh kepada orang. Maka orang ini mendapatkan dua dosa. Dosa yang pertama, tidak melakukan kewajiban itu sendiri, dan dosa yang kedua karena dia menyuruh orang lain mengerjakan kewajiban lantas dia sendiri tidak melakukannya. Maka ini dosa yang berbeda. Bagi dia dua dosa. Maka perhatikan baik-baik dalam masalah ini, tidak hanya seorang memikirkan masalah mendapatkan pahala, tapi dia juga harus mengasihani dirinya. Dia akan mendapatkan dosa kalau yang dia bagi kepada orang lain itu kebaikan, namun dia belum mengamalkannya. Ala kulli hal, kita kembali kepada asal masalah, bahwa selayaknya seorang muslim memperbaiki dirinya, kemudian memperbaiki dirinya terlebih dahulu, mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu, karena dalam masalah kebaikan, dalam masalah agama, tidak ada dikatakan mendahulukan orang lain, enggak. Tidak ada. Ketika ada saf pertama kosong tinggal satu orang, maka kita tidak mengatakan silakan Anda dari depan biar saya di saf kedua. Enggak, kita harus berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat, kata Allah Ta'ala. Maka dalam kebaikan hendaknya dia memikirkan dirinya dulu sendiri. Jangan langsung terfikirkan ketika mendapatkan kebaikan langsung di kepalanya share. Bukan itu. Yani pikirkan dulu dirimu sendiri. Saya lakukan. Bagaimana saya mengamalkan ini? Setelah kamu amalkan, maka barulah kamu berpikir tentang orang lain. Dan bukan tentunya suatu hal yang bijak ketika dia mendapatkan kebaikan, yang ini merupakan perkara agama, langsung dipikirkan orang lain. Bagaimana caranya orang lain kerjakan ini, dan dia tidak berpikir bagaimana cara saya mengerjakan ini. Ini tentunya bukan perkara yang bukan sikap yang bijak bagi seorang muslim. Karena itulah hendaknya orang dalam menunjukkan kebaikan adalah alal khair, bersikap pertengahan dalam hal ini. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga menyepelekan dalam masalah membagikan ataupun menunjukkan orang lain pada kebaikan. Wallahu ta'ala ala bisawab.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.